Di mata dunia, Ihsan adalah anak yang gagal. Huruf-huruf di buku pelajaran tak lebih dari barisan laron tanpa makna. Angka-angka seolah bergulingan tak bisa dihentikan. Setiap hari di sekolah, ia duduk di barisan belakang, berusaha keras, namun hasilnya selalu sama. Coretan tak beraturan yang membuat gurunya frustrasi dan ejekan teman-temannya yang melukai lebih dalam dari cambukan. Dasar bodoh adalah sebutan yang paling sering ia dengar. Sebuah label yang menempel erat, membekas dalam jiwanya hingga ia sendiri nyaris mempercayainya. Di rumah, bebannya tidak berkurang. Ayahnya adalah sosok tegas yang menjunjung tinggi prestasi akademis. Ayah selalu membandingkannya dengan Yohan, sang kakak yang sempurna, juara kelas dan kebanggaan keluarga. Lihat Yohan, San, sering ayah berkata sambil menunjuk rapor kakaknya yang penuh nilai A. Dia giat belajar, kenapa kamu tidak bisa? Pertanyaan itu seperti tusukan pedang dingin yang menghujam jantungnya. Ihsan ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha dan mencoba, bahwa otaknya terasa seperti labirin yang tak punya jalan keluar. Tapi tak ada kata yang bisa ia rangkai untuk menjelaskan penderitaannya. Hatinya hanya bisa menyimpan luka yang dalam. Puncaknya, setelah serangkaian kegagalan, ayah mengambil keputusan yang menghancurkan hatinya, mengirimnya ke sekolah asrama, bukan sebagai kesempatan, melainkan sebagai hukuman. Ihsan pergi dengan perasaan hancur, merasa dibuang dan tak diinginkan. Di sekolah baru ini, penderitaan yang sama terulang. Ia kembali menjadi anak aneh yang tak bisa membaca dan yang terisolasi. Dunia Ihsan terasa begitu sempit, hanya diisi oleh rasa malu dan kekalahan. Namun di dalam jiwanya yang hampa ada satu hal yang tak bisa disentuh oleh rasa putus asa: dunia seni. Saat memegang kuas dan cat menjadi perpanjangan dari jiwanya, membiarkannya berkomunikasi tanpa kata-kata, menuangkan emosi dan imajinasi yang tak bisa ia ungkapkan. Hidupnya yang kelam mulai menemukan cahaya ketika seorang guru seni yang baru, Pak Nikumba, datang untuk mengajar. Berbeda dari guru lain, Pak Nikumba memiliki mata yang tajam dan hati yang peka. Ia tidak melihat Ihsan sebagai anak bodoh, melainkan sebagai sebuah teka-teki.
Ia memperhatikan coretan abstrak Ihsan. Cara Ihsan memegang kuas dengan keyakinan dan matanya yang selalu kosong saat membaca. Pak Nikumba melihat ada keindahan di balik kekacauan, dan saat ia memeriksa buku-buku Ihsan, ia menemukan pola yang mengerikan. Huruf dan angka yang terbalik dan kacau. Ia tahu persis apa yang dihadapi Ihsan. Ia tahu bahwa Ihsan tidak bodoh. Ia hanya membaca dunia dengan cara yang berbeda. Pak Nikumba adalah satu-satunya orang yang melihat Ihsan bukan sebagai sebuah masalah, tapi sebagai seorang anak yang butuh bantuan. Dengan keyakinan kuat, Pak Nikumba memberanikan diri menemui keluarga Ihsan. Ia menjelaskan dengan sabar tentang disleksia, sebuah kondisi yang membuat otak Ihsan memproses informasi secara berbeda. Namun ayah Ihsan menolak mentah-mentah. Itu hanya alasan. Dia hanya malas. Ayah berkata. Suaranya dipenuhi amarah. Ia tak bisa menerima ada yang salah dengan putranya. Apalagi itu berarti kegagalan dirinya sebagai ayah. Tapi Pak Nikumba tak menyerah. Dengan lembut ia mengatakan kepada ayah Ihsan bahwa banyak tokoh hebat dunia, Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, juga menderita disleksia. Ia membuka mata ayahnya, menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju cara pandang yang unik. Kembali ke sekolah, Pak Nikumba memulai petualangan baru bersama Ihsan. Ia mengajarinya membaca dan menulis dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Huruf-huruf dibuat dari tanah liat, dipahat dan dirasakan. Kata-kata diubah menjadi melodi yang dinyanyikan. Angka-angka menjadi gerakan tari. Pak Nikumba tidak hanya mengajarkan huruf, ia mengajarkan Ihsan untuk mencintai proses belajar, untuk melihat bahwa kekurangannya adalah sebuah keistimewaan. Seiring waktu, Ihsan mulai pulih. Matanya tidak lagi kosong. Senyumnya kembali mekar. Ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Puncaknya adalah ketika Pak Nikumba mengumumkan sebuah kompetisi melukis. Ini adalah kesempatan bagi Ihsan untuk menunjukkan dunianya, untuk menceritakan kisah yang tak bisa ia ucapkan. Ia melukis dengan seluruh jiwa, menuangkan semua emosi yang telah lama terpendam, rasa sakit, harapan, dan kebahagiaan yang baru ia temukan. Ia melukis sebuah dunia
yang penuh warna, di mana huruf-huruf dan angka-angka menari-nari dengan gembira. Tidak lagi sebagai barisan laron yang menakutkan, melainkan sebagai orkestra yang harmonis. Saat hari pengumuman tiba, suasana tegang menyelimuti seluruh sekolah. Jantung Ihsan berdebar kencang ketika Pak Nikumba mengumumkan pemenangnya. Nama Ihsan menggema di aula. Seluruh ruangan hening sesaat, lalu diikuti oleh tepuk tangan meriah. Ayah Ihsan yang datang, matanya menatap lukisan putranya, lalu beralih ke wajah Ihsan yang berseri-seri. Tiba-tiba ia mengerti. Ia melihat bukan lagi anak yang gagal, melainkan seorang seniman, seorang anak yang telah berjuang dan menang. Rasa bangga yang selama ini ia tahan kini meluap tak terbendung. Ihsan tidak lagi menjadi anak yang bodoh. Lukisannya diabadikan di sampul buku tahunan sekolah. Ia kembali ke rumah bukan sebagai seorang yang kalah, melainkan sebagai seorang pahlawan. Ayahnya memeluknya erat, air mata mengalir di pipinya. Sebuah permohonan maaf tanpa kata-kata. Ayah kini mengerti bahwa kehebatan seorang anak tidak diukur dari nilai-nilai di rapor, melainkan dari keberanian hatinya untuk bangkit. Melalui sebuah kuas dan cat, Ihsan akhirnya bisa membaca dunia dengan cara yang paling indah dan jujur. Dan ia telah berhasil mengajarkan kepada ayahnya dan kepada semua orang makna sejati dari sebuah keberhasilan.